Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua menjadi pemuda. Janganlah sampai cacat moral dan profesi. Ucapan syukur kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Tuhan Sang Penguasa Alam Semesta. Yang kedua, kita tujukan kepada Ustadz Galih Puji Mulyono MPD. Yang ketiga, kita tujukan kepada kawan-kawan sekuat PBA kelas D, yang mana telah menjadi bagian dari kami, dan semoga apa yang kami lakukan ini semata-mata menjadikan kami ibadah dan dapat ridho ilahi Robbi. Baik, langsung moderator Ini tim penyusun terbagi menjadi 10. Yang pertama Kurnia Lutfia Ningrum, yang kedua Firdiana Miftahul Jannah, yang ketiga Ahmad Hanim Syafril Al-Falah, yang keempat Muhammad Al-Fazen, yang kelima Muhammad Rizal Rafiqo Soleh, yang keenam Sumarni, yang ketujuh Muhammad Minat Mansur atau saya pribadi, yang ke-8 Naufal Aufa Al-Ghazi, yang ke-9 Muhammad Sofyan Mukhtar, yang ke-10 Fani Ayu Ningtyas. Baik, langsung saja membahas permasalahan kenakalan remaja, dampak dari perkembangan iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Iptek memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saat ini iptek telah berkembang yang sangat pesat atau cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan sebagai macam teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek itu sendiri sehingga menimbulkan efek positif dan negatif, seperti misalnya sisi positifnya, contoh dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah, dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alam yang semakin kesini semakin langka. Iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern, memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah. Sisi negatif, seperti contoh, dapat menimbulkan polusi. Perkembangan iptek yang semakin pesat dan banyak dimanfaatkan. Akan tetapi di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Dapat membuat orang semakin malas karena iptek memiliki tujuan untuk mempermudah dan memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab sudah ada teknologi yang dapat menggantikannya dirinya bekerja. Dapat merusak moral di mana internet menjadi media iptek yang dapat mempengaruhi moral seseorang, seperti misalnya konten yang berbau negatif dan lainnya. Pengguna iptek pada usia saya potong. Monggo selanjutnya untuk teman-teman, monggo yang pertama akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Al-Fazain. Monggo dilanjutkan. Mas Al-Fazen, halo. Oke, melanjutkan presentasi sebelumnya. Bentar. Ini ada masalah.
Bisa dilanjut, Mas Alfa. Maaf tadi agak samar pas terakhir tadi dari mana ya, Maaf. Pengguna iptek terbanyak adalah pada usia remaja. Oke, saya lanjutkan. Penggunaan iptek terbanyak adalah pada usia remaja. Ini apa namanya? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan di mana pada abad ke-20 maupun mendorong lebih cepat dalam industri informasi, komunikasi, dan transportasi. Namun banyak juga remaja yang menyalahgunakan iptek melalui internet karena kemudahan mereka untuk mengakses situs-situs negatif yang tidak seharusnya dilihat. Maka itu akan terdampak pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dalam anak-anak ke masa dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian bisa dilanjut. Muhammad Alfa. Selanjutnya penyebab kenakalan remaja akan dilanjutkan oleh saudari Kurnia Lutfianingrum. Sampai faktor internal nggih, monggo. Ya, Dilanjut teman-teman. agak macet PPT-nya. Oke. Penyebab kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor. Bisa disebabkan dari remaja itu sendiri, internal, maupun faktor dari luar, eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua yaitu faktor internal. Keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik, komunitas, atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Dampak dari penggunaan iptek media internet pada remaja adalah mengunjungi situs-situs yang tidak layak untuk dilihat di usia mereka. Karena kontrol diri remaja yang masih lemah, lingkungan yang mendukung hal-hal tersebut, dan kurangnya peran orang tua,
maka remaja perlahan akan terjerumus ke kenakalan remaja. Ketika melihat situs yang tidak layak dilihat, mereka akan penasaran dan ingin mencoba melakukan hal-hal yang belum ia ketahui dampak ke depannya. Mereka akan melampiaskan keingintahuan mereka pada teman-teman di sekitarnya yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan sangat merugikan semua pihak. Slide selanjutnya, siapa? Monggo moderator. Terima kasih saudari Cornel Nirum. Selanjutnya data kenakalan remaja akibat perkembangan iptek akan dilanjutkan oleh saudari Sumarni dulu. Monggo silakan. Baik, data kenakalan remaja akibat perkembangan iptek. Yang pertama, angka kenakalan remaja meningkat 20% lebih Wonosobo Zone. Dibanding tahun sebelumnya, angka kenakalan remaja di tahun 2016 meningkat cukup pesat, yakni lebih dari 20%. Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA, Nurul Hidayati, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya pengaruh lingkungan dan gadget. Akibat dari kenakalan remaja tersebut, menurut Nurul, seperti tingginya angka hamil di luar nikah, pernikahan dini, perceraian, bahkan sampai aborsi. Sepengetahuan saya, bukannya menurun, tapi meningkat sekitar 20-an%. Kenakalan meningkat, pernikahan dini juga meningkat, tingkat perceraian juga meningkat, dan itu ditandai dengan banyaknya remaja di bawah usia karena hamil duluan, urai Nurul. Hal itu menjadikan pihak terkait melakukan terobosan seperti tindakan pencegahan. Upaya tersebut terlihat ketika Dinas PPKB PPA menggelar sosialisasi dan orientasi pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa atau PIK-RM pada Rabu 22 Februari 2017. Dengan adanya sosialisasi tersebut, Nurul berharap angka kenakalan remaja dapat berkurang serta mampu memotivasi remaja untuk melakukan tindakan yang positif. Sudah cukup, insya Allah. Afwan memotong. Terima kasih atas penjelasannya. Yang kedua, Komnas PA sebut 97% remaja Indonesia pernah akses pornografi. Akan dilanjutkan oleh saudari Fani. Monggo, silakan dilanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu Komnas PA sebut 97% remaja Indonesia pernah akses pornografi. Jakarta, pemutakhiran teknologi, khususnya internet, terkadang disalahgunakan dalam pemakaiannya. Survei membuktikan sebanyak 97% pelajar SMP dan SMU di Indonesia mengakses dan menonton video situs porno. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terhadap 4.500 pelajar SMP dan SMA di 12 kota besar Indonesia menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan. Sebanyak 97% responden mengaku telah mengakses situs berkonten pornografi dan juga menonton video porno melalui internet. Baik, monggo moderator. Baik, mungkin moderator waktunya saya ambil alih karena mungkin ada keperluan yang lagi dilakukan. Baik, di sini ada presentasi program dalam mengatasi masalah kenakalan remaja dalam internet yang merugikan. Ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Maaf moderator, saya ambil alih.
Ini akan saya presentasikan ya. Baik. Membuat sebuah program penyuluhan yang ditunjukkan kepada remaja lewat peran orang tua. Peran orang tua yang sangat mendukung keberhasilan program ini karena perkembangan anak yang pertama dipengaruhi lingkungan keluarga. Kemudian program penyuluhan ini diadakan mulai dari bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas karena pada masa-masa ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak hingga remaja setara. Dengan tingkat pendidikan semakin tinggi, tingkat pendidikan semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Dengan program ini bertujuan supaya anak dapat terbuka diri kepada orang tua dan menjelaskan semua masalah yang dihadapi olehnya, kemudian mencari jalan keluar terbaik dengan orang tuanya, melakukan pengamatan pada alat komunikasi anak dengan melihat dan mengamati apa aja yang dilakukan anak di dunia maya, mengusahakan supaya alat komunikasi anak tidak terkunci dengan password. Ya, apabila dikunci maka cari tahu passwordnya dengan bantuan teman terdekatnya, lihat story riwayat penggunaan internetnya, baik melalui aplikasi komunikasi maupun situs-situs yang telah dikunjungi. Ketika si anak terlelap tidur, jika anak melakukan kesalahan, nasihati dengan baik, jangan dimarahi dengan kekerasan, karena dalam psikologi anak yang pernah mengalami kekerasan akan mudah membangkang dan akan mudah jadi marah. Baik, monggo. Syukron, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Rizal. Selanjutnya yang terakhir, penjelasan slide terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Sofyan. Monggo. Baik, terima kasih. Saya ambil alih, yakni slide selanjutnya melakukan penyuluhan kepada orang tua setiap awal semester untuk menguasai perilaku anaknya dan berusaha supaya anak bersikap terbuka. Poin selanjutnya memberi penyuluhan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mencegah kenakalan remaja. Poin selanjutnya, beritahu orang tua cara untuk melihat histori riwayat yang sudah dilakukan anak, baik melalui aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan lain-lain, maupun situs-situs yang pernah dikunjungi seperti Google, Chrome, dan lain-lain. Poin selanjutnya, beritahu waktu yang tepat untuk mengamati apa saja yang sudah dilakukan anak di dunia maya, yaitu di malam hari ketika anak tertidur. Poin selanjutnya, beri nasihat apabila mengetahui kesalahan anak. Jangan pernah memarahi anak dengan kekerasan, karena anak akan membangkang. Pemilihan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, penerapan pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu ditegakkan, khususnya sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, untuk menghindarkan anak dari perbuatan tercela. Terima kasih untuk para pemateri dari teman-teman saya. Slide-nya sudah selesai kan ya? Ya, sudah selesai. Bawahnya dapat. Sebelumnya perlu saya beritahu kepada para penonton atau mungkin Ustadz Galih yang menonton video ini, di antara kelompok kami ada 2 orang yang berhalangan. Salah satunya yaitu Saudara Muhammad Hanim, itu tidak bisa mengikuti untuk Meet sekarang karena sedang ada di pondok, dan Saudari Diana Miftahul Jannah tidak bisa dihubungi, dan kemungkinan besar Saudari Fidiana Miftahul Jannah itu sakit begitu. Baiklah teman-teman, mungkin
ada pertanyaan atau kasus di lingkungan sekitar, untuk kasus di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan iptek. Misalkan anak kecil SD ketagihan untuk bermain game online, kan itu berhubungan dengan iptek. Mungkin ada kasus-kasus lain di daerah sekitar, di lingkungan sekitar, di daerah teman-teman masing-masing yang berkaitan dengan iptek. Monggo mungkin bisa diutarakan dan mungkin nanti akan kita jawab bersama-sama jawabannya. Monggo silahkan. Baik, bisakah saya membahasnya? Baik, langsung saya ambil alih. Di sini masalah yang saya hadapi yaitu di masalah media sosial. Tepatnya yaitu seperti aplikasi layaknya seperti Instagram atau TikTok atau YouTube. Nah, di sini saya tidak bertanya, akan tetapi saya ingin menambah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya aplikasi seperti TikTok dan Instagram, di situ tertera aplikasi yang jelasnya sudah untuk anak yang sudah umurnya cukup. Akan tetapi kita di situ bisa menyeting dari Google atau akun Gmail-nya untuk bisa diatur umurnya bisa berapa. Nah, disitulah celah anak bisa membohongi akunnya demi untuk bisa melihat aplikasi-aplikasi tertentu. Kadang juga di dalamnya terdapat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh anak yang di bawah umur. Jadi solusi saya untuk hal seperti itu, saya memberikan solusi seperti kita sebagai orang yang dibilang umurnya cukup atau dewasa, kita bisa lebih berhati-hati dan perhatikan adik kelas atau orang yang lebih muda dari lingkungan keluarga kita atau orang yang terdekat, lebih untuk bisa mengawasi dan membagikan ilmu atau curahan untuk anak seperti itu. Dan kalau bisa kita lebih untuk mengawasinya. Baik, mungkin itu dari pendapat saya, dari pengalaman saya. Jika ada yang menambah atau menyanggah, monggo saya kasihkan waktunya ke moderator. Terima kasih Saudara Rizal atas pengalaman dan kasus-kasusnya. Sangat membantu sekali bagi kami, bagi kita semua, untuk selalu mengawasi bagaimana perilaku anak-anak di bawah umur dalam menggunakan handphone, yang dimana itu termasuk dari salah satu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, saya juga ingin menambahkan, saya juga mempunyai kasus di daerah lingkungan saya, di mana ada hampir mirip juga, tapi anak kecil di bawah umur sekitar masih SD kelas 2 itu kecanduan untuk bermain game online, dan bukan hanya itu, dia berani untuk mencuri dan membohongi untuk mendapatkan uang, seperti itu. Jadi detailnya seperti ini. Si anak kecil tersebut itu selalu terobsesi dengan game yang dimainkannya, di mana game itu bernama Free Fire, dan game ini sudah menurut saya sebagai gamer juga, itu termasuk game yang dimana ketika dia cash
itu cukup murah. Jadi para anak-anak itu akan mencari cara untuk agar gimana dia untuk mendapatkan uang seperti itu. Dan parahnya lagi, dia menyelinap ke kamar orang tuanya dan mencuri uang sebesar Rp200.000 dan akan ditukarkan dengan diamond atau cash di gamenya tersebut. Dan akhirnya ternyata si ayah sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan akhirnya dia diberi penjelasan dan sudah tidak mencari cara untuk mencuri uang lagi. Dia juga dapat nasihat oleh ayahnya bahwa bermain game online itu termasuk salah satu kemajuan iptek juga, tapi jika kecanduan, apalagi terobsesi akan game itu, jadi akan sebaliknya, di mana dulu kita sejak kecil pemain yang mengendalikan permainan, bukan menjadi budak dari permainan itu sendiri. Jadi pesan saya mohon untuk teman-teman, sanak saudara, mungkin keluarga sendiri, punya adik, tolong diawasi, apalagi sampai mengganggu pendidikannya. Ya, sekian penjelasan saya dan kasus-kasusnya. Monggo mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau ingin kasus lain atau bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik. Di sini saya mungkin akan menambahkan. Kalau sudah, monggo. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Monggo, silakan. Habis ini, monggo, silakan, aja, Saudara Rizal. Biar lama-lama. Baik, siap. Untuk permasalahan seperti itu sudah marak di tempat saya. Jadi cara penanggulannya kita sebagai ayah, emas dari kalau yang punya adik, yaitu kan biasanya yang main itu anak-anak gitu ya, bocah-bocah gitu. Jadi apa? Pentingnya ngaji sejak dari kecil. Jadi kalau bisa disarankan untuk mengaji dan bersosialisasi biar enggak juga bermain HP. Nah, nanti anak itu pasti mencari celah bagaimana caranya untuk bisa main ini, bisa main Free Fire karena dikenalkan dengan yang namanya internet, karena internet bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi nanti bisa dikenalkan sama anak tetangga untuk bisa biar main bal-balan toh, ada tekongan biar bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu. Monggo, terima kasih. Langsung saya kasihkan. Terima kasih kembali Saudara Rizal atas jawabannya dan solusi tambahannya. Sangat bagus sekali bahwa anak-anak yang sedang masih rentan dalam pergaulannya untuk diajak bersosialisasi dan mungkin bermain yang bersifat olahraga juga agar lebih sehat. Lalu pentingnya mengaji. Itu sangat membantu sekali bagi anak-anak generasi milenial sekarang. Baiklah, alhamdulillah materi dan ulasan kasus mengenai iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, alhamdulillah telah kita jalani dari kelompok 4 kelas D PBA 2020. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya mohon undur diri dan langsung pertemuan akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Syukron teman-teman. Baik, langsung saya akhiri recordnya karena waktunya akan habis. Siap. Terima kasih.